Shalom, saudara-saudariku, sahabat setia, Renungan Logos HKBP Limo Resort Cinere. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, mari saudara-saudariku sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang akan memotivasi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, salah satu dari sekian banyak aturan dan tatanan hidup sosial yang diaturkan oleh Tuhan Allah bagi umat Israel dan juga bagi kita orang-orang percaya saat ini dicatat dalam nas harian kita ini. Tetapi perlu kita ingat bahwa ketaatan kepada aturan dan tatanan ini adalah bentuk penghargaan dan rasa hormat kita kepada kekudusan Tuhan. Jadi bukan untuk siapa-siapa selain kepadanya. Sekali lagi, dasar ketaatan kita adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kita akan kekudusan Tuhan. Saudara dan sahabatku semuanya, firman Tuhan hari ini memerintahkan kepada kita, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Perhatikanlah, perintah itu sangat sederhana dan akan sangat mudah kita mengerti, sebab sikap membenci seseorang di dalam hati adalah sikap yang tidak asing bagi kita. Dan lagi, sikap yang tidak asing bagi kita yang lain adalah untuk berterus terang itu sangat sulit untuk menegur seseorang. Ini sering muncul, sering ada dalam pikiran kita, namun sulit untuk merealisasikannya. Tetapi ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh mengenal dan mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Sehingga sifat membenci seseorang di dalam hati dan sampai akhirnya mendendam dan sulit berterus terang masuk dalam daftar sikap yang harus dibuang dari dalam hati kita. Ada dua akibat buruk yang akan terjadi dalam hidup seseorang yang bertahan untuk memilih membenci saudaranya di dalam hatinya dan tidak mau berterus terang untuk menegur. Yang pertama adalah akan mendatangkan dosa bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah akan menjadi beban psikologis yang bisa merusak kesehatan, merusak pikiran dan hati kita sendiri. Memang berterus terang adalah sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena kita akan diperhadapkan dengan pertimbangan perasaan kita menjaga hati seseorang, takut tersinggung, menjadi amarah dan lain sebagainya. Tetapi lewat nas harian kita hari ini, kita diingatkan adalah lebih baik melawan perasaan itu daripada menyimpan kebencian yang berakibat dosa dan menahan rasa sakit hati. Dengan membebaskan diri dari dendam dan kebencian itu, saudara-saudariku, kita akan dapat menikmati kehidupan kita. Dan ingat, yang terutama adalah kita juga sudah memenuhi tuntutan hukum Tuhan, membebaskan diri dari dosa, membebaskan diri dari kebencian, dan yang lebih lagi kita sudah menyatakan hal yang benar dan berterus terang kepada sesama kita. Keterus terangan Bapak Ibu dan saudara-saudari memang akan sangat sulit untuk kita lakukan. Keterus terangan itu juga barangkali akan memunculkan rasa sakit hati. Tetapi ingat, itu terjadi hanya sesaat saja. Menahan dan menyimpannya di dalam hati kita akan membuat kegelisahan, bertahan lama, dan akan menutupi hati kita untuk
mau berdamai. Oleh sebab itu saudara-saudariku, jujur dan berterus teranglah kepada semua orang. Berterus teranglah kepada mereka, jangan menyimpan rasa benci di dalam hati. Dan tegurlah seseorang di dalam kesalahannya dan kekurangannya dengan niat untuk memperbaiki, bukan untuk mempermalukan. Dan niat baik untuk memperbaiki itu akan menghadirkan hikmat, sehingga kita dapat menyampaikannya dengan bijaksana. Dan percayalah, hal itu akan menciptakan hari-hari selanjutnya bebas dari beban kebencian dan sakit hati. Selamat menghidupi firman Tuhan, dan itulah yang mendamaikan kita dan membahagiakan kita hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempurnaan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami hingga hari ini. Engkau nyatakan apa yang menjadi kebesaran-Mu dalam hidup kami, dan Engkau sudah memperkenankan kami juga untuk boleh menikmati hari ini di dalam kasih-Mu. Terpujilah Tuhan buat semuanya. Dan hari ini juga firman-Mu sudah mengingatkan kami, adalah lebih baik bagi kami untuk mau berterus terang dan mau mengampuni sesama kami di dalam kesalahannya. Sebab dengan menyimpannya di dalam hati, dengan mendendam kepada mereka, mereka sendiri tidak akan merasakan sesuatu yang nyaman dalam dirinya, tetapi kami juga akan merasakan kegelisahan. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah firman-Mu kami aminkan untuk dapat kami pakai dalam interaksi sosial kami hari ini. Bapa di dalam sorga, dengan firman-Mu juga kami akan menikmati hari ini, sehingga Tuhan menguatkan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir di dalam setiap pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, dan terlebih para pendengar setia Renungan Logos HKBP Limo yang selalu setia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan mendahului setiap langkah mereka untuk mencari dan menemukan kasih sayang Tuhan lewat rezeki, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan hari ini. Ampunkanlah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.